Berbicara di depan umum atau public speaking dalam bahasa Inggrisnya itu merupakan kegiatan bagaimana kita menyampaikan pidato, presentasi, atau ceramah kepada lingkungan orang atau sekelompok orang atau juga lingkungan publik. Nah, biasanya public speaking itu sendiri merupakan aktivitas yang melibatkan berbicara secara terbuka dan formal di depan audiens yang biasanya audiensnya itu terdiri dari beberapa orang hingga ribuan orang. Nah, berbicara di depan umum atau public speaking itu tentunya memiliki beberapa tujuan. Yang salah satu contohnya yang saya sebutkan ini, yang pertama, menyampaikan informasi, mempengaruhi opini atau sikap pendengar, atau juga menginspirasi atau mungkin menghibur audiens. Nah, itu merupakan tujuan dari public speaking. Namun biasanya hal-hal tersebut sering dilakukan dalam berbagai konteks. Misalkan seperti konferensi, seminar, pertemuan bisnis, presentasi akademik di dalam kelas, atau mungkin juga acara sosial. Nah, biasanya public speaking ini tentu memiliki atau memerlukan persiapan yang matang. Selain mempersiapkan yang matang, kita juga harus mempunyai struktur yang jelas, penggunaan bahasa tubuh yang tepat, dan pengaturan suara yang baik. Nah, dari hal itu semua juga penting teman-teman ketahui bahwa bagaimana caranya kita bisa memahami audiens dan bisa menyesuaikan pesan yang disampaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan para audiens. Nah, dari hal tersebut juga public speaking atau berbicara di depan umum dapat menjadi tantangan bagi banyak orang karena kita tahu bahwa tidak semua orang itu berani untuk berbicara di depan banyak orang atau tidak semua orang itu jago dalam public speaking karena rasa gugup atau kecemasan yang mungkin saja muncul dalam diri itu sendiri. Nah, biasanya dari hal tersebut dengan latihan dan pengalaman yang cukup, seseorang itu dapat mengembangkan kepercayaan dan menguasai keterampilan dalam public speaking. Nah, kemampuan ini itu bisa saja membantu meningkatkan komunikasi dirinya sendiri, membangun kredibilitas, dan mempengaruhi orang lain secara positif. Ya, walaupun kita tahu bahwa gugup, nervous, insecurities, rasa tidak percaya diri itu merupakan hal yang wajar atau manusiawi dalam diri semua manusia. Tapi hal-hal tersebut itu bagaimana caranya kita bisa mengontrol, bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal tersebut. Jangan sampai rasa tidak percaya diri, rasa gugup itu menyelimuti seluruh tubuh kita, menyelimuti rasa kepercayaan diri kita. Dan hal itu bisa saja membuat kita tidak bisa berani untuk berbicara di depan orang atau di depan banyaknya orang. Dengan berlatih sungguh-sungguh, dengan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan public speaking kita, benar-benar mempelajari public speaking kita, dan kita benar-benar ingin mendobrak diri kita sendiri bagaimana caranya kita bisa berbicara di depan orang, itu merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa sekali dalam diri manusia. Karena dengan public speaking, dengan kemampuan public speaking, itu bisa meningkatkan value dalam diri kita sendiri, bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, bisa membangun komunikasi juga dengan orang banyak. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya mengklaim bahwa diri saya sendiri itu masih kurang dalam public speaking. Saya masih benar-benar kurang dalam public speaking. Public speaking saya masih terbilang cukup jauh dibandingkan dengan orang-orang di luar sana. Bahkan ketika presentasi di dalam kelas pun saya masih terdapat rasa nervous atau gugup ketika berbicara di depan banyak orang. Saya mempunyai cerita ketika saya sekolah menengah pertama, itu saya benar-benar tidak berani untuk maju ke depan. Saya benar-benar memiliki rasa nervous dan gugup yang tinggi ketika berbicara di depan banyak orang. Namun dari hal tersebut, saya memiliki tujuan dalam diri saya sendiri. Kenapa saya harus stuck di situ aja? Kenapa saya tidak bisa berbicara di depan banyak orang? Saya bertanya-tanya dalam diri saya sendiri. Nah, dari hal tersebut, saya mendobrak bagaimana caranya saya bisa ngomong di depan banyak orang. Dengan cara saya mengikuti berbagai macam jenis organisasi. Saya
mengikuti berbagai macam jenis ekskul, yang mana salah satunya adalah ekskul di mana setiap hari Senin itu membacakan suatu buku atau literasi atau review, kita bacakan di depan banyak orang review yang telah kita baca atau buku yang telah kita baca sebelumnya. Organisasi juga mempengaruhi diri saya sendiri sangat besar sekali, karena dari hal tersebut, dengan mengikuti organisasi, dengan mengikuti berbagai macam jenis ekstrakurikuler, itu dapat membantu public speaking saya itu sendiri. Karena dalam organisasi dan juga ekstrakurikuler, saya dituntut untuk bagaimana caranya saya bisa ngomong, bagaimana caranya saya bisa berbicara di depan banyaknya orang. Sehingga saya mulai berani dalam diri saya sendiri. Saya sudah bisa mengatur dan mengontrol bagaimana caranya rasa nervous dan juga gugup dalam diri saya sendiri ketika berbicara di depan banyak orang. Tapi dalam cerita saya sendiri itu, mungkin teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya bahwa ketika kita ingin bisa berbicara di depan banyak orang, berbicara di depan umum, kita harus bisa mendobrak diri kita sendiri. Kita harus belajar, kita harus mau bisa membangun public speaking atau komunikasi kita sendiri. Nah, dari beberapa penjelasan dan juga contoh yang saya sebutkan tadi, pentingnya kita mempelajari seni dan gaya berbicara dalam public speaking. Seni dan gaya berbicara dalam public speaking itu terdapat, pertama, karakteristik public speaking. Maksud dari karakteristik public speaking itu adalah hal yang bersifat formal atau selalu direncanakan atau selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara. Nah, dari hal tersebut juga terdapat audiens sebagai sasaran utama atau sasaran pokok dari komunikasi yang akan dilakukan nantinya oleh si pembicara. Selain karakteristik dari public speaking itu sendiri, terdapat teori dasar bagaimana caranya kita memulai dan mengakhiri dari public speaking itu sendiri. Yang pertama itu terdapat start. Dari start itu sendiri, bagaimana caranya kita bisa memulai, membuka, mengebrak, dan juga bagaimana caranya kita bisa memecahkan suasana untuk memulai berbicara. Misalkan contohnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Itu juga termasuk ke dalam bentuk start dari public speaking. Yang kedua yaitu build a bridge. Maksud dari build a bridge itu adalah sebelum kita masuk ke dalam poin inti atau materi yang akan kita bahas nantinya, kita juga bisa menceritakan cerita yang aktual yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Nah, hal tersebut juga dapat menarik perhatian yang lebih jauh lagi untuk sebagai bahan perantara yang masuk pada materi pokok yang akan kita bahas nantinya. Yang ketiga itu adalah for instance. Maksudnya adalah ketika kita masuk ke dalam materi pokok yang akan kita sampaikan nantinya, lebih bagus lagi kita bisa menambahkan contoh-contoh yang nyata atau contoh-contoh yang relevan dari materi yang akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah so what. So what itu adalah bagaimana kita bisa mengakhiri topik pembicaraan atau materi dengan cara kita bisa memberikan beberapa tips, pesan, harapan, dan juga poin-poin serta kesimpulan dari materi yang kita sampaikan. Nah, dari itu semuanya, bagaimana caranya kita bisa melatih logika berbicara kita ketika kita berbicara di depan banyak orang atau public speaking. Nah, selain melatih logika berbicara, tentu juga ada beberapa hal yang penting dalam perform dalam public speaking itu sendiri. Yang pertama, teman-teman semuanya bisa menghindari lompatan logika. Yang kedua, teman-teman semuanya bisa melatih artikulasi, menjaga artikulasi, intonasi. Teman-teman semuanya juga harus tetap tenang ketika melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Hindari rasa insecurities yang ada dalam diri kita, bahasa tubuh, juga rasa percaya diri, dan bagaimana caranya kita bisa memulai pembicaraan dengan baik kepada para audiens. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tentu saya memiliki berbagai tips dan juga tricks untuk teman-teman semuanya sebagai hal yang dapat membantu teman-teman semuanya ketika berbicara di depan umum. Yang pertama itu teman-teman semuanya bisa mempersiapkan dengan matang. Maksudnya adalah teman-teman semuanya ketika ingin melakukan public speaking, teman-teman semuanya bisa melakukan riset tentang topik yang akan dibahas nantinya. Lalu juga teman-teman semuanya juga harus bisa mengenali audiensnya agar teman-teman semuanya bisa atau dapat menyesuaikan pesan dan juga gaya komunikasi ketika teman-teman semuanya melakukan public speaking.
Lalu yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan latihan dan rekayasa waktu. Maksudnya adalah ketika teman-teman semuanya ingin melakukan public speaking atau presentasi di dalam kelas, mungkin teman-teman semuanya harus bisa melatih, juga teman-teman semuanya harus bisa mengatur waktu agar sesuai dengan batasan waktu yang diberikan. Teman-teman semua juga bisa menghindari terlalu panjang atau terlalu pendeknya topik yang dibahas. Selain itu juga teman-teman semuanya bisa melakukan cara dengan penguasaan bahasa tubuh. Maksudnya adalah teman-teman semuanya ketika melakukan public speaking bisa menjaga postur tubuh teman-teman. Lalu juga teman-teman semuanya harus bisa melatih rasa percaya diri, gunakan gerakan tangan yang alami dan terkendali, yang dimana maksudnya bisa menekankan poin-poin penting yang akan dibahas nantinya. Lalu juga teman-teman semuanya bisa mempertahankan kontak mata dengan para audiens sebagai bentuk membangun koneksi dan kepercayaan dari si pembicara dan juga audiens. Modulasi suara juga sangat penting. Dari teman-teman semuanya memvariasikan volume suara, kecepatan berbicara, dan juga intonasi juga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi para audiens. Selanjutnya juga gunakan materi pendukung yang tepat. Teman-teman semuanya bisa melakukan atau menggunakan visual aids seperti PowerPoint, slide presentasi, atau mungkin berbagai macam jenis properti sebagai alat pendukung pesan yang akan disampaikan kepada audiens nantinya. Pastikan juga teman-teman semuanya ketika memberikan materi pendukung, teman-teman semuanya bisa dukung poin-poin tersebut agar bisa tersampaikan kepada para audiens. Teman-teman semuanya harus bisa membangun interaksi dengan para audiens. Nah, interaksinya itu bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau tanyakan pendapat kepada para audiens untuk melibatkan mereka, atau kita teman-teman semuanya ketika melakukan public speaking bisa mendengarkan atau juga menanggapi pertanyaan atau komentar dengan baik dari para audiens. Dan hal yang sangat penting sekali adalah bagaimana caranya kita bisa mengelola kecemasan dan rasa gugup ketika teman-teman semuanya melakukan public speaking. Itu bisa dengan cara melakukan latihan pernapasan, dengan teknik teman-teman harus benar-benar rileks sebelum teman-teman memulai berbicara di depan banyak orang. Dan yang terakhir adalah teman-teman semuanya bisa mengevaluasi dan pelajari diri sendiri. Maksudnya ketika teman-teman semuanya sudah melakukan public speaking atau berbicara di depan umum, apa nih yang harus kita tinjau kembali sebagai bentuk presentasi kita ini, dan identifikasi hal apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya nantinya. Nah, dari itu semuanya belajar dari pengalaman dan juga sebelumnya, dan teman-teman semuanya harus terus bisa berlatih untuk meningkatkan keterampilan public speaking teman-teman semuanya. Dengan latihan, kesabaran, dan pengalaman yang terus berkembang, itu bisa membuat teman-teman semuanya merasa semakin nyaman dan terampil dalam berbicara di depan umum. Nah, dari itu semuanya juga ingatlah bahwa setiap pengalaman itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa dan kita bisa ketemu kembali di materi berikutnya.